Kalian pernah dengar kata kutukan sumber daya alam? Katanya, negara yang punya sumber daya alam melimpah biasanya rakyatnya miskin. Kenapa bisa miskin? Apa karena terlalu bergantung pada sumber daya alam? Apa karena konflik kepentingan? Apa karena ingin dikuasai negara lain? Atau rakyatnya dipaksa bodoh? Berbeda dengan negara yang minim sumber daya alam. Mereka memanfaatkan satu jalan yang sulit tapi tak akan sia-sia. Sumber daya manusia. Nigeria. Negara ini ditemukan mengandung cadangan minyak bumi terbesar di Afrika. Pada 1956, ladang minyak pertama dibuka oleh perusahaan Inggris. Harapan rakyat, negara ini akan kaya, sejahtera, dan modern. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Minyak memang mengalir, tapi hanya ke kantong para elit dan pejabat. Sementara yang mengalir ke rakyat hanyalah lumpur, kemiskinan, dan konflik. Delta Niger, wilayah penghasil minyak utama Nigeria, ironisnya jadi wilayah termiskin. Tanah rusak, air tercemar, ikan menghilang. Suara rakyat protes. Muncul kelompok milisi. Beberapa membela rakyat, tapi tak sedikit yang justru jadi alat elit dan korporasi. Mereka menyandera, memeras, dan kadang di balik layar. Siapa yang bermain? Perusahaan minyak asing tetap beroperasi. Mereka lindungi kepentingan lewat kontrak, militer, dan korupsi. Setiap liter minyak punya harga, dan harga itu dibayar oleh nyawa rakyat Nigeria sendiri. Sementara negara ini kaya luar biasa, rakyat tetap hidup dari serpihan harapan. Inilah wajah kutukan sumber daya alam. Bukan karena sumber dayanya, tapi karena kerakusan yang tumbuh di sekitarnya. Sumber daya alam tak pernah salah, tapi siapa yang menguasainya? Itulah akar kutukan sebenarnya. Kongo, negara yang menyimpan 70% cadangan kobalt dunia. Mineral langka yang dibutuhkan untuk baterai HP, laptop, mobil listrik, termasuk yang sedang kamu pegang sekarang. Ironisnya, di balik teknologi modern kita, ada tangan kecil anak-anak Kongo yang menggali di tambang tanpa alat pelindung. Berlian, emas, tembaga, kobalt, semuanya ada di perut bumi Kongo. Tapi kenapa negara ini terus hidup dalam perang? Sejak 1960-an, Kongo tak pernah benar-benar damai. Perang saudara, kudeta, milisi, genosida, semuanya bergulir seperti lingkaran setan. Setiap kelompok bersenjata berlomba merebut tambang, mengamankan jalur ekspor, dan memperkaya elit. Siapa yang membeli hasil tambang ini?
perusahaan-perusahaan dari negara maju. Mereka tak peduli dari mana datangnya. Yang penting logam langka itu sampai agar gadget bisa diproduksi dan ekonomi tetap berputar. Rakyat Kongo hanya dapat satu hal, kepastian dan kemiskinan. Inilah kutukan sumber daya alam versi paling gelap. Ketika dunia modern dibangun di atas penderitaan negeri yang kaya tapi tak pernah merdeka. Kekayaan yang tak bisa kamu kendalikan akan jadi senjata yang membunuhmu dari dalam. Indonesia kaya akan tambang. Indonesia negara dengan cadangan tambang, minyak, gas, dan mineral strategis yang sangat melimpah. Dari timah di Bangka, batu bara di Kalimantan, nikel di Sulawesi, hingga emas dan tembaga di Papua. Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia. Cadangan emas terbesar ada di Grasberg, Papua. Salah satu tambang emas terbesar di bumi. Sektor tambang menyumbang 11,48% ekspor Indonesia tahun 2023. Tapi kontribusi ke PDB sekitar 10,5% di tahun 2023. Tapi satu pertanyaan terus muncul. Kenapa rakyatnya belum semua merasakan hasilnya? Sebagian jawabannya ada di sejarah panjang pengelolaan sumber daya kita. Dari masa kolonial ke Orde Baru sampai sekarang. Apakah pengelolaan tambang melibatkan kepentingan besar atau butuh teknologi tinggi untuk mengelolanya? Tambang dibuka untuk investasi. Pembangunan dilakukan. Tapi di sisi lain, masih banyak masyarakat di sekitar tambang yang hidup dalam keterbatasan. Contoh, di Papua, tambang emas menghasilkan triliunan rupiah. Tapi provinsi ini masih termasuk wilayah termiskin di Indonesia. Di Bangka Belitung, penambangan timah meninggalkan kerusakan lingkungan dan konflik lahan. Pemerintah sudah mulai mendorong hilirisasi. Kita lihat upaya-upaya membangun smelter, mengolah di dalam negeri, dan menciptakan nilai tambah. Data, ekspor nikel mentah dilarang sejak 2020. Pabrik smelter nikel kini berkembang pesat di Sulawesi dan Maluku. Tahun 2023, ekspor produk nikel olahan meningkat 10 kali lipat dibanding sebelum hilirisasi. Tapi jalan ini tidak mudah. Masih banyak tantangan. Teknologi, transparansi, dan ketimpangan akses. Bukan berarti kita tidak maju, tapi memang perlu waktu, konsistensi, dan keberpihakan yang nyata. Kutukan sumber daya mungkin bukan kutukan, tapi lebih pada ujian. Apakah kita bisa mengelola kekayaan ini untuk masa depan? Atau hanya menjualnya cepat untuk
keuntungan sesaat. Sumber daya alam itu anugerah, tapi hanya jadi berkah kalau dikelola dengan adil dan bijak. Singapura, negara tanpa tambang. Singapura, negara kecil tanpa tambang, tanpa sawit, tanpa emas. Tapi saat negara lain berebut tambang, mereka investasi di pendidikan, teknologi, dan kedisiplinan. Di era 1960-an, Singapura jauh tertinggal. Tapi mereka sadar kalau mereka tak punya sumber daya alam. Mereka harus menciptakan sumber daya manusia. Hari ini, Singapura punya paspor terkuat di dunia, jadi pusat keuangan Asia, dan jadi negara maju hanya dalam satu generasi. Ironis? Mungkin. Tapi ini jadi pelajaran bahwa kekayaan sejati bukan soal apa yang kamu gali dari tanah, tapi apa yang kamu bangun dari otak. Negara tanpa sumber daya bisa jadi raksasa, asalkan tak menyerah pada rasa minder.